Orang tua memiliki peran yang paling penting dalam perkembangan anak secara keseluruhan. Seperti bimbingan yang tepat dari orang tua, nantinya itu akan mengembangkan karakter anak ketika dewasa. Pola asuh dan juga lingkungan, semua tuh memiliki peran yang nggak bisa diprioritaskan salah satu loh Mas Pit. Ini bukan karena baby perempuan ya Mas Pit. Ini lebih ke soal banyak cowok itu kadang bakal dengan mudah merupakan wanita lama jika yang baru lebih menarik. Cuman emang baby nggak habis pikir aja. Kenapa harus ibunya juga yang harus tereliminasi demi gengsi bersama wanita baru? Mas Pit, kira-kira ini anak punya temen gak sih buat ngingetin dia kalau ceweknya ini gak bener? Saya agak bingung juga soalnya sama jalan pikiran nih orang. Duh, sekarang coba dipikir pakai logika aja deh. Jangan cuma salahin ceweknya doang dong. Bukan masalah istri doang yang ngebikin si cowok jadi durhaka. Coba nih ya, ditarik ke belakang. Dilihat lagi pola asuh sama lingkungan juga. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, gue rasa bisa lebih fair sih. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Seorang kepala keluarga yang sempat dijuluki Raja Tega bernama Farel Fahrul meninggalkan istri dan seorang anak yang akhirnya hidup dalam nestapa. Entah setan apa yang merasuki ayah ini. Dari pergibahan warung kopi disebut-sebutlah nama Toyib, sobat karib memancing lelaki ini sebagai biang keladi. Ia adalah teman karibnya yang mengenalkannya pada bisnis dropshipper sneakers lokal. Karena saking percayanya, Farel tergiur keuntungan instan lalu mengambil ratusan lusin sneakers dari berbagai brand. Keuntungan dari penjualannya itu ia gunakan untuk hidup hedon, bukannya untuk membayar invoice tagihan bertemponya. Tak ada pilihan, akhirnya Farel terpaksa kabur entah kemana. Tiada pilihan memang, akhirnya supplier andalannya tersebut melaporkannya sebagai DPO ke kantor polisi. Hingga saat ini, Farel Fahrul tak diketahui di mana rimba belantara ataupun batang hidungnya. For your information, sebelumnya Farel mengambil sneaker terbaik karya anak bangsa dari House B45 yang sekarang sedang mengadakan giveaway sneaker gratis. Di sisi lain, dengan berat di mental, fisik, dan ekonomi, seorang mama tetap berusaha menghidupi anak semata wayangnya yang bernama Marvin Kondang. Tak jelas siapa sebenarnya nama Mama Marvin, mengingat Mama Marvin sering berganti profesi yang mengharuskannya berganti nama. Saat menjadi biduan dangdut di kondangan, ia sering dipanggil Miss Karbitan. Saat di arisan, ia sering disapa Miss Kalita. Namun saat ke pasar untuk mengkreditkan daster premium dan obat cuci baju, ia lebih nyaman dipanggil Miss Kalkulasi. Karena saking banyaknya julukan tersebut, ia biasa tersapa dengan panggilan Miska. Di masa rentanya, Miska berprofesi sebagai penjaga WC umum di pantai. Kadang ia juga menawarkan keripik rumput laut atau hanya sekedar menjajakan jasa kepang rambut dan massage bagi wisatawan yang sedang sunburning di hamparan pasir putih. Meski hidup dengan belayan kasih ibu secara eksklusif, bukan berarti masa kecil dan remaja Marvin menjadi indah dan penuh tawa. Hidup yang keras terpaksa menjadi pilihannya. Menjadi seorang anak yang lepas pantau ibunya yang sibuk dan stres mengais nafkah. Marvin dititipkan pada tetangganya yang terlihat baik di mata Mama Miska, namun hidupnya kacau di balik semuanya. Marvin hidup sebagai pribadi yang energik, satset, serta sedikit naughty. Marvin remaja sering meratap di tepi pantai sebagai anak senja yang biasa minum mamer dan chilling mushroom untuk mendapat ketenangan diri. Tak ingin menjadi pribadi tertutup, di malam hari ia sering nongkrong di warkop sambil memesan kopi renceng golok, sembari kelinting tembakau gaco dan main PUBG bersama temannya. Dalam hidup keseharian, ia berprofesi sebagai lifeguard di pantai bersama Larry, squad circle hijaunya. Kadang ia juga membantu membersihkan papan surfing di pinggir pantai. Tiba saatnya Marvin lepas dari masa remaja.
Marvin mengikuti adat budaya tanah bertuah kampung halamannya dan terpaksa merantau ke kota. Terlebih Marvin juga tak puas hanya hidup mengumpulkan uang receh saja. Berbekal kenalan teman game online, akhirnya ia pergi ke kota. Ibu kota memang tak secantik Ibu Suri. Di kota ia juga merasakan kerasnya hidup. Awalnya ia terjerumus dalam rentetan bisnis haram jadah. Ia dipercaya sebagai kurir habu-habu. Sampai pada waktunya salah satu customer Crazy Rich-nya, Didi Cekri bersama pasangannya Mia Rasaleci tertangkap dalam penggerbekan NNN. Menghindari pengembangan kasus lebih lanjut, ia lantas berganti profesi menjadi reseller susu sapi berbungkus naga, susu Burben yang viral kala itu. Ia juga mengkombinasinya dengan menjual suplemen dan vitamin eceran import. Namun saat pemberitahuan menunjukkan tidak terbuktinya efektivitas susu Burben dalam mengobati penyakit di kala itu, akhirnya Marvin bangkrut. Tak patah arang, Marvin mencoba peruntungan menjadi reseller skincare NZ Crew. Marvin menyadari modal tampang adalah modal penyokong di bisnis skincare itu. Di malam hari, ia juga menyibukkan diri untuk menjadi salah satu official house aplikasi video cengkerama langsung bernama Ngigo. Dan di aplikasi inilah Marvin bertemu wanita jelita yang akhirnya menjadi istrinya. Saat proses nyepik wanita ini, bisnis Marvin gulung tikar lagi. Ia menjadi viral karena ia memaki kurir COD skincare-nya. Saat itu Marvin memang masih bodoh yang tak memahami sistem COD. Ternyata ia juga terlibat dalam bisnis pengadaan rapid antigen second yang dioperasikan di salah satu airport besar. Kali ini tak seberapa naas. Marvin masih beruntung karena parasnya yang tampan tak tertolong bisa memberikan modal untuknya dalam merayu calon istrinya, businesswoman sekaligus influencer yang digandrungi para milenial. Siapa lagi kalau bukan Giselle Kenya. Giselle adalah wanita cerdas yang mampu membaca kesempatan bisnis. Hingga ia tahu banyak yang bisa dia manfaatkan jika menikahi dengan Marvin. Dari menaikkan viewer YouTube karena kolaborasi dengan Marvin atau sekedar melengkapinya saat kongko bersama sosialita branded circle hijaunya. Maka dari itu mati-matian Giselle juga rela main klinik agar Marvin segera terpikat kepadanya. Suatu ketika Miska bertanya kabar pada nahkoda yang dulu membawanya ke kota. Bagaimana keadaan anaknya di sana? Nahkoda itu bercerita bahwa Marvin kini sudah menjadi seorang bos moncer merdu melebihi kicauan burung adu. Suatu masa di tengah rumah tangga seumur jagung itu, Giselle agak merasa aneh karena ia sampai sekarang tak pernah dikenalkan kepada orang tua Marvin. Sampailah kepada titik puncak rasa kepo Giselle yang tak dapat dibendung lagi. Giselle memaksa Marvin pulang kampung di saat pemerintah menerapkan PPKM Endgame. Marvin kelimpungan, ia banyak sekali alasan dari A hingga Z. Dari yang belum bisa dapat jadwal vaksinasi hingga tak bisa memakai seatbelt di pesawat. Tak hilang akal, Giselle membeli sertifikat vaksin KW yang ramai dijual belikan di platform marketplace. Saat semua syarat perjalanan di masa PPKM Endgame ia penuhi, akhirnya Giselle menyewa yacht untuk mudik. Ia beralibi kepada Marvin untuk menyembelih hewan kurban di tanah kelahiran Marvin saat lebaran haji. Lagian ia tak ingin naik jet pribadi ataupun kendaraan luxury sebagai bentuk brandingan down to earth agar tidak dipinjami uang tetangga Marvin di kampung halamannya nanti. Awalnya Giselle ingin mengajaknya pulang ke kampung dengan naik sapi, tapi Giselle takut nanti malah Marvin dikira Little Krishna. Di perjalanan, Marvin pusing bukan kepalang. Untuk menenangkan pikirannya, Marvin menyibukkan diri dengan membuat konten di yacht agar bisa diupload di channel YouTube keluarganya, Magis Entertainment. Magis adalah singkatan dari Marvin dan Giselle. Dalam konten di atas kapal tersebut, Marvin menampilkan tutorial mancing kakap hingga promo bodycare SPF tinggi dengan pose shirtless di atas dek kapal.
Waktu begitu cepat berlalu. Marvin bersama Giselle, istri congkaknya, akhirnya bersandar di kampung halaman Marvin. Tak menyana, semua warga kampung telah heboh berkumpul di bibir pantai karena melihat instastory Giselle yang selalu update dari awal packing hingga perjalanannya. Termasuk Mama Miska. Dengan jeritan lebay, Mama Miska memanggil anak kesayangannya itu. Marvin merasa jijik karena mendengar panggilan lebay dari Mama Miska. Terlebih Marvin juga merasa ngeri karena ia sering mendengar desas-desus mamanya yang aktif bermain aplikasi iChat, aplikasi pencari berondong. Mama Miska juga ternyata terlilit pinjol yang ia gunakan untuk memodali berondong. Giselle juga merasa sudah mengetahui akal bulus Marvin yang sok tajir padahal hanya mendomplengnya saja. Giselle merasa tak sudi untuk turun menyandarkan kapalnya. Bagi Giselle dan Marvin, Mama Miska adalah seorang ibu yang lusuh dan kampungan dan tak layak untuk masuk di Instastory maupun channel YouTube mereka. Tanpa bersandar, akhirnya rombongan mereka kembali ke kota. Mama Miska sakit hati bertubi-tubi. Mama Miska akhirnya bersabda sumpah serapah dan mengutuk Marvin menjadi batu. Awalnya Mama Miska sempat bingung mau mengutuk Marvin menjadi apa. Kalau jadi kamu takutnya nyakitin aku. Kalau jadi jin nanti dikira sekongkol sama Haladun. Kalau jadi es nanti dikira film Frozen. Akhirnya karena Mama Miska memiliki keturunan Medusa, ia memutuskan mengutuk Marvin menjadi batu. Setelah sumpah serapahnya itu terucap, akhirnya kapal tergulung ombak dan kemudian Marvin jatuh ke laut terombang-ambing hingga landing di bibir pantai. Tergerus air laut dan akhirnya menjadi batu. Ternyata harta yang paling mewah di alam semesta bukanlah permata, bukan sesuatu yang jauh terkubur dalam perut dunia. Harta termewah yang ada di alam raya adalah mujarabnya doa dan harap dari orang tua. Jika